Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia ini. Dari ujian kehidupan ini kita mengerti benar, melihat alam semesta ini adalah tempat ujian yang kita lewati. Nanti akan pindah tempat lagi. Ada negeri yang abadi untuk kehidupan kita, yaitu negeri akhirat. Itulah negeri kita semuanya. Salim taslam, serahkanlah dirimu, engkau akan selamat wahai hamba Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka minal jahli syai'an. Al-Imam Ahmad setelah beliau menceritakan kebesaran Allah kemarin, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah meliputi dunia dan jagat raya ini, beliau sambung dengan perkataan setelahnya, ma taraka minal jahl syai'an. Tidaklah seseorang ini meninggalkan daripada kebodohan, yang mana kebodohan sedikit pun menunjukkan kebodohannya sudah sempurna benar. Sempurna benar kebodohan seseorang, dan dikatakan ini orang jahil. Siapa mereka ya Imam? Man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma ahadathahu Allah fi. Barang siapa yang menginginkan terjadinya sesuatu di waktu yang tertentu, dia pengen ada satu kejadian itu terjadi di waktu yang Allah tentukan dengan kejadian yang lain, bukan kejadian yang Allah tentukan. Misalnya sekarang Allah belum berikan dia jodoh, dia pengen di waktu itu dia diberikan jodoh. Dia menginginkan di saat ini nasib dia seperti ini, dia sudah punya kerjaan. Tak tahunya di saat itu belum diberikan kerjaan. Dia menginginkan sesuatu terjadi, tapi sesuatu itu bukan ditakdirnya Allah. Nah, manusia kalau sudah menginginkan satu kejadian, keinginan dia pengen masalah rezeki, masalah bala, masalah jodoh, masalah jalan hidup ini, dia pengen terjadi pada hari ini, pada saat ini, kejadian ini. Tapi ternyata Allah takdirkan bukan kejadian itu yang terjadi. Rizkinya belum kunjung tiba. Pertolongan yang dia tunggu-tunggu belum juga kunjung datang. Harapan-harapan yang dia harapkan tidak datang juga. Keyakinan dan keinginan yang muncul terus mendorong untuk menjadikan kejadian itu terjadi di waktu yang dia inginkan, sedangkan takdir Allah bukan seperti itu, menunjukkan sempurnanya orang ini. Apa? Sempurna kebodohannya sudah. Dia belum mengerti dengan keinginan Allah. Dia belum mengerti dengan kesempurnaan sifatnya Allah. Dia belum tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah, apa Ustaz di akhirnya? Tsumma rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Coba kau lihat lagi. Coba kau ulang-ulang lagi, lihat lagi. Adakah kekurangan? Adakah yang tidak seimbang di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Sempurna benar. Allah ciptakan segala-galanya ini dengan kesempurnaannya. Allah mau tunjukkan kepada kita bagaimana kebesarannya. Setiap hari kita melihat manusia ngomong. Setiap hari kita lihat manusia mempunyai kepintaran ini dan itu. Ya Allah, benar-benar tidak terputus ini pemberian Allah, kebesaran Allah, anugerah Allah, munculan tiap detik, setiap saat. Bermunculan kebesaran
kebesaran demi kebesaran dan keagungan demi keagungan. Hingga semua makhluk terus mengagungkan Allah karena melihat keagungan yang tidak ada batasnya ini. Tidaklah dia merasakan, tidaklah dia mendengar, tidaklah dia melihat, kecuali dia mendapatkan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Maka orang yang benar-benar keyakinannya benar, mau tahu bahwa kita sudah benar dan yakin kita benar, kita tidak ada lagi merasa bahwa kejadian yang sekarang ini harusnya seperti ini. Yang sekarang ini harusnya seperti ini. Tidak, dia akan katakan yang sekarang ini inilah yang terbaik. Yang kita dapatkan sekarang ini inilah yang paling terbaik. Tapi kalau kita sudah mengatakan bahwa yang sekarang ini tidak baik, yang sekarang ini tidak sempurna, kita tidak puas dengan kejadian yang terjadi pada kehidupan kita yang sekarang ini, namanya kita belum mengerti dengan kebijaksanaan hukum Allah. Hakim dunia di dunia ini saja tidak akan mengetuk satu ketukan kecuali dengan kebijaksanaan. Allah juga tidak akan mengetuk takdirnya kecuali dengan kebijaksanaan. Imam Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah dan dia sepupunya Rasulullah, yang pernah berkata, "Lau ushifal ghita mazdadtu yaqinan." Kalau dibuka hijab takdir, tidak bertambah lagi keyakinan. Full sudah keyakinan. Walaupun hijab sudah terbuka, begitulah imannya saking sempurna, sudah percaya benar dia sama Allah. Kalaupun dibuka, tidak dibuka hijab ini, tidak dibuka pintu langit, tidak dibuka, dia tidak melihat surga. Sama saja kalau Allah buka sehingga dia melihat surga, melihat neraka dan lain-lainnya, tidak akan bertambah. Karena sudah ia letakkan benar-benar bahwa dia sudah percaya sama Allah. Kehidupan ujian ini tidak bisa menghalangi keyakinannya dengan Allah. Tidak bisa menutup dirinya untuk bersentuhan, untuk dekat, untuk menyembah, untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sudah sepenuhnya dia bersama Allah. Ya Allah, beliaulah yang mengatakan, "Lau ushifal ghita makhtartum illa al-waqi." Kalau dibuka hijab takdir ini, kalian disuruh memilih nasib sekarang, nasib hidup kita, tidak ada yang kita akan pilih. Setelah Allah serahkan ini, kau bilang engkau yang tahu apa yang terbaik untuk kejadian di dalam hidup ini. Pilihlah nasib. Setelah kita disuruh milih, kalau aku milih ini, akibatnya begini. Kalau aku milih ini, akibatnya begini. Kalau aku milih ini, akibatnya begini. Tidak ada yang kalian pilih kecuali nasib kita sekarang ini, yang sudah dipilih sama Allah sekarang ini. Itulah orang yang memilih nasib selain yang digariskan oleh Allah, menunjukkan orang ini kebodohannya sudah sempurna. Kehinaannya inilah hamba yang paling hina. Inilah hamba yang paling jauh. Inilah hamba yang tidak mempunyai arti dan makna. Banyak yang meninggal dunia manusia ini masih dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh. Abu Lahab itu pintar segalanya, ngitung duit pintar, tapi tidak percaya dia sama Allah. Manusia akan mulia dan terangkat derajatnya ketika mereka memiliki ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmunya Allah. Sudah kenal sama Allah, sudah tak dibilang jahil. Inilah orang yang hidup benar. Inilah orang yang bercahaya. Inilah orang yang mulia. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amal la'anittum." Kalau Allah turuti apa yang kalian inginkan, semuanya Allah turuti, kalian akan binasa. Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum.
Akan tetapi Allah ingin iman ini sampai ke hati kalian. Iman ini masuk ke jiwa kalian. Ada iman sudah iman ini sudah cahayanya ada di akal dan di jiwa kita semuanya. Cahaya iman menyambung dari Allah, hidayah Allah turunkan. Allah ingin kita dapat iman, bukan dapat emas, perhiasan-perhiasan yang banyak, bukan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu yang mau setiap hari mau ini. Allah bilang kalau kuturuti semua yang kalian mau dari nafsu tadi, kalian akan binasa hidup di dunia ini. Kalian cuma tahunya untung dunia ini saja. Keberuntungan yang besar ketika engkau mendapatkan iman. Orang yang mendapat iman, orang yang mendapatkan surga dunia. Sesungguhnya tidaklah suara memanggil kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan suara ajakan panggilannya untuk kita bisa kenal dengan Allah. Allah mau memberikan kita surga dunia ini. Inilah surga dunia. Inilah mutiara kehidupan, mustika dari kehidupan manusia di dunia. Sampai Allah tekankan benar-benar, demi masa wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua yang hidup di dunia ini mereka rugi. Tidak ada untungnya. Hidup yang tidak ada untungnya. Illa alladziina aamanu, kecuali mereka yang sudah punya iman. Nah, ada iman. Sholat, kenapa sholat? Orang ini sudah ada iman. Kenapa orang ini tidak senang emas lagi? Orang ini sudah ada iman. Kenapa orang ini tidak tergila-gila, tak mabuk-mabuk melihat dunia ini dan kehidupan dunia? Dunia tidak ada harga bagi mereka. Orang ini sudah punya iman, sudah masuk ke jiwa. Tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi harga melihat dunia ini. Mereka berdagang. Mereka punya harta banyak. Tapi apa Syekh Abu Bakar Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim, ada seorang wali besar kaya raya. Kalau harta ini dalam satu detik ini hilang semuanya habis, satu bulu pun tidak akan berdiri dalam bulu ini. Satu bulu pun tidak akan berdiri. Kenapa? Hatinya sama Allah. Dapat iman. Ini harus kita punya iman. Inilah yang menjadikan para aulia Allah tak tidur malam baca la ilaha illallah 1000 kali. Apa? Ulun mau jaga iman ulun. Mau jaga ini iman supaya aku meninggal dalam keadaan iman. Nah, panah la ilaha illallah ini menancap ke jiwa mereka. Teriris-iris hati mereka merindukan Allah. Di malam hari, mau tidur, mau makan, mau kemanapun, mereka menyebut-nyebut nama Allah. Ketika mereka duduk dengan orang, dengan manusia, hati mereka terus, mereka biasakan cuma Allah, 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 Allah. Terus bernapas dengan nama Allah. Sayyidina Umar Mukhtar tidak bernapas satu nafas kecuali membaca Ya Latif 1000 kali. Oh, satu nafasnya sudah Ya Latif 1000 kali. Ini keramat, inilah karomatnya para aulia. Nyambung sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah mi'rajus sholihin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang soleh. Jadi kalau kita dengar, si fulan bilang kami lagi mi'raj, kami lagi mi'raj, arti para wali ngomong kami lagi mi'raj, ini kami lagi mendekat-dekat sama Allah. Salat itu Isra Mi'rajnya orang yang beriman.